Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke guys, informasi hari ini cukup menarik dan juga cukup ngeri-ngeri sedap guys. Ini datang dari Jerome Powell, si kakek-kakek ini ya. Karena setiap apa yang dia omongin ini selalu bisa menggerakkan pasar loh. Ini keren nih orang, sakti bener nih orang nih. Oke, kita langsung saja baca informasinya guys. Datang dari appnews.com bahwa di sini diinformasikan Powell ya atau Jerome Powell ini mengatakan bahwa The Fed ini bisa terus menaikkan suku bunganya dengan tajam guys untuk beberapa waktu mendatang. Nah, ini adalah kabar yang sangat buruk guys. Kita baca informasinya. Bertempat di Jackson Hole, Wyoming, Ketua Federal Reserve Jerome Powell ini menyampaikan pesan yang gamblang pada hari Jumat kemarin ya guys, bahwa The Fed ini kemungkinan akan memberlakukan kenaikan suku bunga yang lebih besar guys dalam beberapa bulan mendatang, dan dengan tegas fokus untuk menjinakkan inflasi tertinggi dalam 4 dekade ini. Dan memang ya, inflasi Amerika ini memang udah cukup parah banget guys, dan The Fed juga harus mengambil tindakan untuk inflasi ini guys. Jerome Powell juga memperingatkan lebih eksplisit ya daripada sebelumnya bahwa pengetatan kredit The Fed yang terus berlanjut ini akan menyebabkan penderitaan bagi banyak rumah tangga dan bisnis karena suku bunga yang lebih tinggi semakin memperlambat ekonomi dan berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan. Katanya ini adalah biaya yang tidak menguntungkan untuk mengurangi inflasi. Katanya dalam pidato profil tinggi di Simposium Ekonomi Tahunan The Fed di Jackson Hole kemarin. Tetapi kegagalan untuk memulihkan stabilitas harga ini akan berarti penderitaan yang jauh lebih besar katanya. Investor telah mengharapkan sinyal bahwa The Fed ini akan segera memodernisasi kenaikan suku bunga di akhir tahun ini jika inflasi menunjukkan tanda-tanda pelonggaran lebih lanjut. Tetapi ketua The Fed ini mengindikasikan bahwa waktu itu mungkin tidak dekat. Setelah menaikkan suku bunga jangka pendek utamanya ya sebesar 3/4 poin pada masing-masing dari dua pertemuan terakhirnya, bagian dari rangkaian kenaikan suku bunga tercepat The Fed sejak awal tahun 1980-an ya. Dan Jerome Powell ini mengatakan The Fed mungkin mengurangi kecepatan itu ya di beberapa titik. Ini untuk menunjukkan bahwa perlambatan seperti itu tuh tidak dekat guys. Jerome Powell juga mengatakan ya bahwa ukuran kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan berikutnya ini pada akhir September. Apakah 1,5 atau 3/4 poin presentasenya guys. Dan akan tergantung pada data inflasi dan juga pekerjaan ya. Namun, peningkatan ukuran manapun akan melebihi kenaikan 1/4 poin tradisional The Fed yang mencerminkan seberapa parah inflasi yang terjadi guys. Ketua The Fed Jerome Powell juga mengatakan bahwa sementara pembacaan inflasi yang lebih rendah yang telah dilaporkan untuk Juli ini telah diterima dan peningkatan 1 bulan jauh dari apa yang perlu dilihat komite sebelum kami yakin bahwa inflasi bergerak turun katanya. Dia mencatat bahwa sejarah inflasi yang tinggi pada tahun 1970-an ketika bank sentral berusaha untuk melawan harga tinggi hanya dengan kenaikan suku bunga yang terputus-putus, menunjukkan bahwa The Fed harus tetap fokus. Catatan sejarah sangat memperingatkan terhadap penurunan prematur untuk suku bunganya guys katanya. Dan kita harus terus melakukannya sampai pekerjaan selesai. Pidato Powell ini adalah acara utama ya dalam Simposium Ekonomi Tahunan The Fed di Jackson Hole. Pertama kalinya konferensi para gubernur bank sentral diadakan secara langsung sejak 2019 lalu guys. Setelah menjadi virtual selama 2 tahun selama pandemi COVID-19 kemarin. Sejak Maret, The Fed ini telah menerapkan laju kenaikan suku bunga tercepat dalam beberapa dekade guys. Dan untuk mencoba mengekang inflasi yang telah menghukum rumah tangga ya dengan melonjakkan biaya makanan, kemudian gas, sewa, dan kebutuhan lainnya. Bank sentral telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 2 poin persentase penuh hanya dalam 4 pertemuan guys, ke kisaran antara 2,25% hingga 2,5%. Kenaikan tersebut telah menyebabkan biaya yang lebih tinggi ya untuk hipotek dan juga pinjaman mobil serta pinjaman konsumen dan juga bisnis lainnya guys. Penjualan rumah telah jatuh sejak Fed pertama kali mengisyaratkan akan menaikkan biaya pinjamannya guys. Pada bulan Juni,
pembuat kebijakan The Fed ini mengisyaratkan ya bahwa mereka memperkirakan suku bunga utama mereka itu akan berakhir pada 2022 di kisaran 3,25% guys, hingga 3,5%. Dan kemudian naik lebih lanjut tahun depan menjadi antara 3,75% dan 4%. Jika suku bunga mencapai tingkat yang diproyeksikan pada akhir tahun ini, maka mereka akan berada di titik tertinggi sejak 2008 guys. Wow. Powell juga bertaruh ya bahwa dia dapat merekayasa hasil berisiko tinggi untuk memperlambat ekonomi cukup untuk mengurangi tekanan inflasi namun tidak terlalu memicu resesi ya. Tegasnya juga ya diperumit oleh gambaran ekonomi yang suram. Jadi pada hari Kamis, pemerintah itu mengatakan ekonomi menyusut ya pada tingkat tahunan di 0,6% pada periode April sampai Juni kemarin. Kontraksi kuartal kedua juga berturut-turut seperti itu guys. Namun, majikan masih mempekerjakan dengan cepat guys. Dan jumlah orang yang mencari bantuan pengangguran dan juga ukuran PHK ini tetap relatif rendah. Pada saat yang sama, inflasi itu masih sangat tinggi, meskipun telah menunjukkan tanda-tanda mereda, terutama dalam bentuk penurunan harga gas. Pada pertemuannya di bulan Juli kemarin, pembuat kebijakan The Fed ini menyatakan dua kekhawatiran yang bersaing ya, yang menyoroti tugas rumit mereka. Berdasarkan notulen rapat itu, para pejabat yang tidak disebutkan namanya itu telah memprioritaskan upaya memerangi inflasi. Namun, beberapa pejabat mengatakan ada risiko bahwa The Fed ini akan menaikkan biaya pinjaman lebih dari yang diperlukan guys, mempertaruhkan resesi juga. Jika inflasi turun mendekati target 2%, maka The Fed dan juga ekonomi akan semakin melemah ya. Dan pandangan yang berbeda itu bisa menjadi sulit untuk didamaikan. Pada simposium Jackson Hole tahun lalu, Powell ini pernah menyebutkan ya 5 alasan mengapa dia tuh berpikir inflasi akan sementara. Namun sebaliknya, hal itu terus berlanjut guys. Dan banyak ekonom telah mencatat bahwa pernyataan tersebut itu belum cukup umur. Powell juga secara tidak langsung mengakui ya sejarah itu di awal sambutannya hari Jumat kemarin ya, ketika dia mengatakan bahwa pada konferensi Jackson Hole yang lalu, saya telah membahas topik luas seperti struktur ekonomi yang selalu berubah dan juga tantangan dalam melakukan kebijakan moneter. Dan hari ini, katanya, komentar saya akan lebih pendek. Fokus saya lebih sempit dan pesan saya lebih langsung. Kemudian, apa efeknya guys dari pernyataan Jerome Powell kemarin itu ya? Nah, dilansir dari cryptobriefing.com bahwa pasar ini akan menjadi gemetar saat Powell memperingatkan pain atau rasa sakit di depan atau di kemudian hari ini guys. Jadi ketua The Fed ini mengguncang pasar hari ini ya guys dengan komentar hawkish dan meninggalkan sedikit ruang untuk optimisme jangka pendek. Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pidato pagi ini di pertemuan tahunan Jackson Hole Bank Sentral di mana ia itu memperingatkan ya untuk pengetatan kebijakan untuk beberapa waktu lagi ya. Dan itu mengakibatkan pasar yang lebih beresiko ini bergidik guys setelah komentarnya itu. Jerome Powell juga mengeluarkan pernyataan singkat namun tegas hari ini ya yang membuat pasar terguncang. Berbicara pada pertemuan tahunan The Fed di Jackson Hole, Wyoming, Ketua Powell ini mengatakan bahwa fokus menyeluruh Komite Pasar Terbuka Federal atau The Fed ini ya saat ini adalah untuk membawa inflasi kembali ke target 2% ya. Harus kembali ke 2%. Padahal sekarang ini inflasinya udah cukup tinggi ya, hampir kalau nggak salah sekarang tuh 8% guys. Dan untuk mencapai tujuan ini, Powell menyinggung kenaikan suku bunga agresif selama beberapa bulan mendatang dengan alasan bahwa berhasil mengurangi inflasi akan membutuhkan hawkishness yang berkepanjangan ya dalam tingkat dana federalnya. Memulihkan stabilitas harga ini akan memakan waktu dan membutuhkan penggunaan alat kami secara paksa ya untuk membawa permintaan dan penawaran ke keseimbangan yang lebih baik katanya. Mengurangi inflasi kemungkinan akan membutuhkan periode pertumbuhan di bawah tren yang berkelanjutan. Referensi untuk periode berkelanjutan dari pertumbuhan di bawah tren ini tampaknya telah mengkonfirmasi ya untuk ketakutan terburuk para pedagang di pasar yang lebih beresiko guys. Sejak komentar Powell pagi ini ya, Nasdaq ini anjlok guys 4% atau sekitar 497 poin dan juga Dow Jones Industrial Average ini turun guys 1008 poin guys atau turun sekitar 3%. Bahkan S&P 500 ini juga mengambil potongan ya sekitar 3,5% setelah pernyataan Powell ini guys. Turun 141 poin pada hari itu. Pasar kripto juga terpukul hari ini guys. Mirip dengan indeks saham utama ya.
Bitcoin ini turun 4% menjadi 20.727 US dollar per Bitcoinnya hari ini guys. Ethereum pun tidak luput juga ya, jatuh sekitar 8% hari ini guys. Wow ya. Cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan volume menikmati rally minggu ini karena Ethereum Foundation menyelesaikan rincian penjadwalan untuk the merge mereka. Tetapi komentar hari ini oleh Powell telah menghapus semua keuntungan itu guys. Kejam ya si Powell ini. Ketua The Fed berbicara dengan tegas ya tentang prospek masa-masa sulit di masa depan. Sementara suku bunga yang lebih tinggi, pertumbuhan yang lebih lambat, dan kondisi pasar tenaga kerja yang lebih lemah akan menurunkan inflasi. Hal itu juga akan membawa penderitaan bagi rumah tangga dan bisnis, kata Jerome Powell ya. Dan ini adalah biaya yang tidak menguntungkan untuk mengurangi inflasi, tetapi kegagalan untuk memulihkan stabilitas harga akan berarti penderitaan yang jauh lebih besar tambahnya. Memastikan stabilitas harga adalah tujuan utama ya untuk Federal Reserve saat ini, dan seperti yang dikemukakan oleh Jerome Powell dalam pidato pagi ini. Awal bulan ini, cetakan untuk CPI ini mengungkapkan ya bahwa inflasi akan merata di bulan Juli di 8,5% dan pasar menguat karena berita itu guys. Tetapi Powell memperingatkan audiensnya untuk tidak terlalu percaya diri terlalu cepat guys. Sementara pembacaan inflasi yang lebih rendah untuk Juli tentu disambut baik, kata Ketua The Fed ini. Meningkatkan 1 bulan jauh dari apa yang perlu dilihat komite ya, sebelum kami yakin bahwa inflasi bergerak turun, tambahnya. Mengakhiri dengan beberapa kesimpulan tentang presiden sejarah dalam menangani inflasi, Powell menekankan ya bahaya meninggalkan kebijakan yang efektif terlalu cepat yang dapat membuat pekerjaan penting belum selesai atau bahkan membatalkan apa yang telah dicapai sampai saat itu. Memulihkan stabilitas harga kemungkinan akan memerlukan mempertahankan sikap kebijakan yang membatasi ya untuk beberapa waktu tambahnya, dan itu menunjukkan periode berkelanjutan dari kebijakan hawkish kemungkinan akan terjadi. Saat kripto memasuki bulan ke-8 ke pasar yang beruang ya, dan kata-kata Powell ini jauh dari meyakinkan bagi mereka yang mengharapkan impulse bullish dalam waktu dekat ini. Sementara Ethereum Merge dapat merevitalisasi pasar pada pertengahan September mendatang. Dan ada beberapa katalis bullish lain yang terlihat saat ini guys. Dengan demikian, iklim makro tampaknya tidak memiliki prospek yang sehat untuk aset beresiko ya seperti cryptocurrency dalam jangka pendek ini. Jadi kesimpulannya apa guys dari berita yang disampaikan di sini ya, khususnya untuk efek terhadap cryptocurrency. Kalian bisa lihat di sini untuk di cryptobubble.net ya, bisa kalian lihat ya hampir 95% kripto itu merah semua guys ya. Kalian bisa cek sendiri ya. Ada beberapa aja yang hijau seperti halnya ada di sini VGX ya, ini adalah Voyager token dan beberapa token yang lain, tapi 90% ini merah semua guys. Ini efek dari Jerome Powell kemarin ya. Wow, sakti bener tuh orang ya. Dan tentu saja dari apa yang disampaikan oleh Jerome Powell ini ya, bahwa kedepannya masih akan ada untuk menaikkan suku bunga, maka hawkish pun rame-rame untuk menarik aset mereka ya, untuk dirubah ke uang fiat ya. Akibatnya apa? Indeks mata uang dolar ini naik signifikan ya, mungkin sekitar 1-2% semalam. Dan akibatnya apa jika indeks dolar naik? Biasanya efeknya itu akan membuat instrumen investasi yang lebih beresiko itu nilainya turun guys, baik kripto, saham ataupun properti juga. Tapi di sini gue salut ya. Kalau kita lihat di sini untuk nilai tukar mata uang rupiah ini kalau saya bilang sih masih stabil guys. Meskipun kemarin sempat tembus di 15.000, tapi sekarang itu masih turun di sekitaran 14.800-an ya. Jadi masih cukup stabil meskipun ada berita buruk yang semalam disampaikan oleh Jerome Powell ya. Jadi salut gua buat rupiah. I love rupiah pokoknya. Tapi sayangnya khususnya untuk di Bitcoin ini membuat harga Bitcoin turun lagi guys, dan ini kabar buruk ya. Turun sekitar 4-6% ya kalau nggak salah, dan menuju ke harga 20.000 guys. Dan sekarang ada di harga 20.000 ya untuk per Bitcoinnya. Begitu juga terjadi pada Ethereum guys. Ini juga turunnya lumayan banget, hampir 8% kalau nggak salah ya. Dan mungkin buat teman-teman yang semalam mengambil long ya agak sedikit bersabar gitu kan ya. Semoga aja tidak terlikuidasi gitu ya. Dan buat kalian
yang masih trading spot ya, bersabar aja karena pasti akan ada lah waktunya di mana kripto ini bakal naik lagi guys. Sabar aja pokoknya mah. Harga BNB pun juga mengalami penurunan guys, dan bahkan semua ya ini turun harganya untuk semua kripto, khususnya untuk altcoin ya, karena ibunya Bitcoin ini turun, maka anak-anaknya itu ikut turun guys. Tapi meskipun turun ya, ini juga bisa menjadi kesempatan buat teman-teman semua ya yang trading di Bitcoin. Ini juga bisa menjadi kesempatan untuk bisa pending order, khususnya di sekitaran harga 19.000 guys. Di sini ada support yang cukup kuat ya, dan juga di harga sekitar 17.900-an. Kalian bisa pending order di situ. Dan buat kalian yang mungkin agresif ya, bisa-bisa aja sih kalian masuk ke market, tapi harus siap ya dengan mentalnya ya. Yang mungkin aja kali ini bisa turun lagi ya, karena tekanan dolarnya masih terlalu kuat di sini guys. Dan di harga 18.000 ini merupakan titik yang sangat kuat banget kalau kita buka untuk time frame mingguan ya. Dan secara Fibonacci retracement ini masuk di area 0,78, dan ini area yang bagus untuk melakukan buy. Jadi kalian bisa mengambil area-area ini ya, antara 18.000 sampai sekitar 17.800 lah ya. Kalian bisa manfaatin area-area itu untuk mengambil pending order ya, khususnya untuk buy. Sebenarnya ya, menurut saya untuk penurunannya ini masih akan berlanjut guys. Dimana kalau kalian lihat di sini polanya itu membuat suatu bentuk yang biasa disebut dengan compression guys. Nah biasanya kalau compressionnya kayak gini, itu akan turunnya lebih dalam guys. Jadi kemungkinan untuk turunnya ini masih ada, dan kalian harus sedikit ya lebih bersabar dan berhati-hati ya jika ingin melakukan trading spot ataupun trading derivatif guys. Jadi begitu ya untuk informasi hari ini. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.